البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih di awal-awal halaman 52. Qala al-Imam Abu Nasr As-Sijzi rahimahullah, fal muttabi'u lil asar yajibu taqdimuhu wa ikramuh. Maka orang yang mengikuti asar, dia wajib untuk didahulukan dan dimuliakan. Wa in kana saghiras sin ghaira nasib, walaupun usianya muda dan tidak memiliki nasab yang mulia. Wal mukhalifu lahu yalzamu ijtinabuh. Orang yang menyelisihinya wajib untuk dijauhi. Wa in kana musinnan syarifa, walaupun dia sudah berusia tua dan mulia. Selesai dari Risalatun ila Ahli Zabid. Wa qala al-Imam Abu Nasr As-Sijzi rahimahullah, wal yaum, dan pada hari ini, faman urifa minhu luzumul minhaj, barang siapa dikenali dari dirinya kesetiaan pada manhaj ini, wa zahara taqaddumuhu fil ulumil lati dzakarnaha, dan nampak kemajuannya di dalam ilmu-ilmu yang telah kami sebutkan, fahuwa imamun muqtada bih, maka dia adalah imam yang diteladani. Wa man zagha 'anit tariqah, dan barang siapa menyimpang dari jalan ini, metode ini, wa fawadha ahlal bid'ah wal kalam, dan melakukan mufawadhah, yaitu punya hubungan, punya kedekatan dan kecondongan dengan ahlul bid'ah dan ahlul kalam, wajanabal hadis wa ahlah, dia menjauh dari hadis dan ahli hadis, istahaqqal hijron, ini mestinya tanpa hamzah qata ya, hijron, dia berhak untuk dihajar, ditinggalkan, dijauhi, watarak, ditinggalkan. Wa in kana mutaqaddiman fi tilkal ulum, walaupun dia adalah orang yang maju di dalam ilmu-ilmu tadi. Selesai dari Risalatun ila Ahli Zabid. Wa qala al-Imam Abu Nasr As-Sijzi rahimahullah, fa kullu mudda'in lis sunnah, maka setiap orang yang mendakwakan dirinya sebagai ahlu sunnah, yajibu ayyutalaba bin naqli shahih bima yaquluh, wajib untuk dia dituntut dengan penukilan yang sahih kepada dengan apa yang dia ucapkan. Fa in ata bidzalika ulima sidquh, jika dia mendatangkan itu diketahuilah kejujurannya. Wa qubila qauluh, dan ucapannya diterima. Wa illam yatamakkan min naqli ma yaquluhu anis salaf, dan apabila dia tidak mampu untuk menukilkan apa yang dia katakan itu dari salaf, ulima annahu muhdisun za'ir, diketahui dia adalah pelaku muhdath, orang yang menyimpang. Wa annahu la yastahiqu ayyusgha ilaih, dia tidak berhak untuk ucapannya didengar. Au yunazara fi qaulih, atau diperdebatkan perkataannya itu. Selesai dari Risalatun ila Ahli Saghir. Wa qala al-Imam Abu Nasr As-Sijzi rahimahullah, fa a'immatul haq, maka para imam kebenaran, humul muttabi'una li kitabi rabbihim subhanah, mereka adalah orang-orang yang mengikuti kitab Rabb mereka subhanah. Al-muqtafuna bi sunnati nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengikuti, iqtafa, yaitu mengikuti, ittaba'a.
al-mutamassikuna bi athari salafihim, yang orang-orang yang berpegang teguh dengan jejak-jejak salaf mereka. Alladzina umiru bil iqtida'i bihim, yang mereka diperintahkan untuk meneladani para salaf tadi. Selesai dari Risalatun ila Ahli Sadr. Wa qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annal firqatan najiyah hiya allati takunu ala ma kana alaihi huwa wa ashabuh. Kelompok yang selamat adalah kelompok yang berada di atas jalan yang dahulunya Nabi dan para sahabatnya ada di atasnya. Isyarat pada hadis Anas dan hadis Abdullah bin Amr ibn al-As. Famuttabi'uhum idzan, maka jika demikian pengikut mereka, idzan ini tanwinnya tanwin apa namanya? Siapa yang ingat untuk para daeng? Idzan tanwinnya tanwin apa namanya? Tanwin apa? Untuk menyingkat jadinya apa? Tanwin iwad. Idza kanu kadzalik, jika mereka seperti itu. Atau idza kanal bayanu kadzalik, jika penjelasannya demikian, yakunu minal firqatin najiyah, maka mereka itulah yang termasuk dari firqatun najiyah. Atau bukan mereka tapi dia. Iya, dia termasuk dari kelompok yang selamat. Li'annahu alamahum alaih, karena dia berada di atas jalan yang para sahabat ada di atasnya. Wa mukhalifuhum minal isnataini wasab'in allati finnar. Dan orang yang menyelisihi Nabi dan para sahabat, dia itu termasuk dari 72 kelompok yang diancam masuk ke dalam neraka. Selesai dari kitab Dhammut Ta'wil. Wa qala al-Imam Syaukani rahimahullah, wa minal afatil mani'ati 'anir ruju'i ilal haqq. Termasuk dari penyakit-penyakit yang menghalangi manusia dari kembali kepada kebenaran adalah ayyakunal mutakallimu bil haqq hadatsasin. Orang yang mengucapkan kebenaran itu usianya lebih muda. Bin nisbati ila man yunadhiruh, dibandingkan dengan orang yang mendebatnya. Au qalilal ilmi awis syuhrah, atau ilmunya sedikit atau popularitasnya itu sedikit. Finnas, di tengah-tengah manusia. Wal akharu bi aksi dzalik, sementara pihak yang lain berkebalikan darinya. Fa innahu qad tahmiluhu hamiyatul jahiliyah, karena terkadang fanatisme jahiliyah, wal asabiyatu syaitaniyah, dan asabiyah yaitu hanya mengikuti golongan asabiyah. Asabah ini orang-orang yang ada di sekeliling orang yang mati, yang mewariskan. Baik, asabiyah berarti apa? Fanatisme kepada golongan. Syaitaniyah yang bersifat syaitaniyah, bukan rahmaniyah. Menyebabkan dirinya alat tamassuki bil batil, berpegang teguh dengan kebatilan. Anafatan minhu 'anir ruju'i ila qaul, karena dia enggan, atau anafa yaitu angkuh, dari mau kembali kepada pendapat perkataan man huwa asgharu minhu sinna, orang yang lebih muda usianya darinya. Au aqallu minhu ilma, atau lebih sedikit ilmunya daripada dirinya. Au akhfa syuhrah, atau popularitasnya itu lebih samar. Dhannan minhu anna dzalika alaihi ma yahuttu minh, karena dia menyangka bahwasanya sikap rujuk kepada kebenaran itu akan mengurangi, yahuttu, menggugurkan apa yang sudah dia miliki, wa yanqusu ma huwa fih, dan mengurangi keadaan yang dia miliki, mengurangi popularitasnya dan sebagainya. Wa hadza dhannu fasid, dan persangkaan ini rusak. Fa innal hatta wan naqas, karena keguguran dan kekurangan, innama huwa fit tasmimi 'alal batil, itu hanyalah terjadi pada sikap bersikeras di atas kebatilan. Wal uluwa wasyarafa fir ruju'i ilal haqq, ketinggian dan kemuliaan itu ada pada sikap rujuk kepada kebenaran. Biyadimankan,
di tangan siapapun kebenaran itu, wa ala ayyi wajhin hasal, dan dari sisi mana kebenaran itu dihasilkan. Selesai dari adabut thalab. Wa qala al-Imam Syaukani rahimahullah, wal muta'assib wa in kana basaruhu sahiha, orang yang fanatik walaupun matanya itu sehat, fa basiratuhu amya, wazan fa'la amya, seperti apa? Hasna, sahra, maka mata hatinya itu buta. Wa udhunuhu an sama'il haqqi samma, dan telinganya itu tuli dari mendengar kebenaran. Yadfa'ul haqq, dia menolak kebenaran. Wa huwa yadhunnu annahu ma dafa'a ghairal batil, karena dia menyangka bahwasanya dirinya itu tidak menolak kecuali kebatilan. Wa yahsabu anna ma nasha'a alaihi huwal haqq, dan dia menyangka bahwasanya sesuatu yang dia tumbuh di atasnya itulah yang benar. Ghaflatan minhu au jahla, karena dia lalai atau tidak tahu, bima aujabahu Allahu alaih, tentang apa yang Allah wajibkan atas dirinya, minan nadhari sahih, dari penelitian yang benar. Wa talaqqa ma jaa bihil kitab wa sunnah bil id'ani wat taslim. Kewajibannya juga apa? Menyambut apa yang datang, apa yang didatangkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan ketundukan dan penyerahan, berserah diri. Selesai dari Fathul Qadir. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa yalhaqu dzammu man tabayyana lahul haqq fatarakah, celaan akan menimpa orang yang mana kebenaran telah jelas kepadanya kemudian dia meninggalkannya. Au man qassara fi talabih, atau orang yang bersikap kurang di dalam mencari kebenaran tadi, tidak bersungguh-sungguh mempelajarinya dan mengetahuinya. Hatta lam yatabayyan lah, sehingga kebenaran tadi tidak jelas untuknya. Au arada an talabi ma'rifatihi lihawa, seandainya a'rada lebih mudah dipahami ya, yaitu apa? Berpaling dari usaha untuk mengetahui kebenaran. Kenapa berpaling? Lihawa, karena hawa nafsu. Au likasal, atau kemalasan. Au nahwi dzalik, atau alasan yang seperti itu. Selesai dari Iqtida'is Shirathil Mustaqim. Qala Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi, Ibnu Abi Hatim rahimahullah, sami'tu Aba Zur'ah yaqul, saya mendengar Abu Zur'ah Ubaidullah bin Abdul Karim Ar-Razi mengatakan, disebutkan dalam biografinya apa? Ilmunya lebih besar daripada popularitinya. Abu Zur'ah Ar-Razi. Kataba ilayya Ishaq bin Rahawaih. Ishaq bin Rahawaih Abu Ya'qub Al-Hanzali menulis surat kepada saya. La yahulannakal batil. Jangan sekali-kali kebatilan itu membuat engkau gentar dan takut. Fa innalil batili jaulah, karena kebatilan memang memiliki aktivitas. Summa yatalasha, kemudian dia akan luntur. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Muqaddimah Al-Jarhi wa Ta'dil, dan sanadnya sahih bagaikan matahari. Iya ya, karena Ibnu Abi Hatim murid dari Abu Zur'ah. Abu Zur'ah mengatakan Ishaq menulis surat pada saya, jelas sanadnya sangat jelas sekali. Sahih. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa innallaha la yansuru illal haqq. Maka sesungguhnya Allah tidak menolong kecuali kebenaran. Selesai dari Ilamul Muwaqqi'in. Cuma memang ujian itu terasa pahit sebelum mencapai pertolongan itu. Qala al-Imam Syaukani rahimahullah, wal haqqu mansur wal batilu mahdzul walillahil hamd. Kebenaran itu tertolong dan kebatilan akan terlantar, dan hanya milik Allah lah seluruh pujian. Selesai dari Adabut Thalab. Wa qala al-Imam Syaukani rahimahullah, wa inni la asyukku anna Allah subhanahu munaffidun syar'ah, dan sungguh saya tidak ragu bahwasanya Allah Subhanahu akan menjalankan syariatnya, yaitu menjadikan syariatnya berlaku di dunia ini. Nafadha, menjadikan dia berlaku.
Nasirun man nasarah, Allah akan menolong orang yang menolongnya. Wa khadhilun man khazalah, menelantarkan orang yang menelantarkannya, menelantarkan agamanya. Mutimmun nurah, menyempurnakan cahayanya, ala raghmi man abah, walaupun orang yang enggan, yang tidak mau menerima kebenaran tadi, membenci itu. Selesai dari adabut thalab. Wa qala al-Imam Syaukani rahimahullah, lil batili saulah walis syaitani jaulah. Kebatilan memiliki serangan dan setan memiliki aktivitas. Hatta yaqarral haqqu fi qararih, sampailah kebenaran itu menetap di tempatnya. Wa yatimma minal adl, dan kebenaran itu menjadi sempurna dari keadilan. Wa rufi'a, sesuai enggak ya? Rufi'a zulmu, dan kezaliman akan dihilangkan. Ma amarallahu bih, sesuai dengan yang Allah perintahkan. Selesai dari adabut thalab. Wa qala al-Imam Syaukani rahimahullah, wa man rama ayyang surabatila, barang siapa berhasrat untuk menolong kebatilan, au yadfa'a haqqa, atau menolak kebenaran, fahuwa markus, maka dia akan terbalik. Min ghairi farqin baina ra'isin wa mar'us, tanpa ada perbedaan antara pemimpin dan pengikut. Selesai dari adabut thalab. Al-babur rabi', pelajaran yang bab yang keempat, dirasatun mutawadhi'atun fi hadits tasyidil munafiq. Pembelajaran, penelitian yang sederhana tentang hadis memanggil munafik dengan apa? Sebagai tuan. Ja'a fi haditsin akhrajahu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah fi musnadih, faqal, gitu ya. Kenapa ada wawu di sini? Faqal haddatsana Affan Ibnu Muslim As-Saffar, haddatsani Mu'adz ibnu Hisham, qala haddatsani Abi an Qatadah an Abdullah bin Buraidah an abihi anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala la taqulu lil munafiqi sayyidana, jangan kalian mengatakan kepada orang munafik, wahai tuan kami. Fa innahu iyyaku sayyidakum, karena jika dia adalah tuan kalian, faqad askhattum rabbakum azza wajal, maka sungguh kalian telah membuat marah Rabb kalian azza wajal. Wa akhrajahu aidan Abu Dawud, ini mestinya tanpa wawu juga ya. Abu Dawud fi sunanih wal Bukhari fil adabil mufrad wan Nasa'i fi sunanil kubra wal Baihaqi fi syu'abil iman, dengan catatan kaki yang disebutkan di bawah itu. Wal muhamili fil amali imla wa ibnu mandah fit tauhid wa tahawi fi muskilil athar kulluhum min tariq Mu'adz bin Hisham an abihi an Qatadah an Abdullah bin Buraidah an abihi anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala la taqulu lil munafiqi sayyidana fa innahu iyyaku sayyidakum faqad askhattum rabbakum. Rijaluhu thiqat ghaira anna sama'a Qatadah an Abdullah bin Buraidah tukul lima fi. Iya, semua rawinya thiqat. Hanya saja apa? Pendengaran Qatadah dari Abdullah bin Buraidah ini. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Abul Khattab, beliau thiqah faqih mufassir, tetapi beliau sering melakukan tadlis atau irsal, melompat sanadnya, makanya diperbincangkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah wa la yu'rafu sama'u Qatadah min ibni Buraidah, tidak dikenal dia mendengar dari Abdullah bin Buraidah. Selesai dari Al-Kabir. Wa qala Tirmidzi rahimahullah wa qad qala ba'du ahli al-ilm, sebagian ulama mengatakan la na'rifu li Qatadah sama'an an Abdullah bin Buraidah, sebagaimana dalam Sunan. Wa Qatadah ibnu Di'amah hafidhu asrih, penghafal di zamannya. Beliau buta sejak lahir, tetapi kecacatan fisikal itu tidak menghalangi untuk orang mencapai kemuliaan dengan apa? Menempuh jalan-jalannya. Masyhurun bit tadlis, terkenal dengan apa? Melakukan tadlis, penyamaran aib.
aib suatu sanad misalkan. Wasafahu bihin Nasa'i wa ghairuh. Nasa'i dan yang lainnya mensifati dengan tadlis. Wa huwa fil martabatis salisah fi tabaqatil mudallisin. Beliau di level ketiga. Level ketiga ini memang para ulama berselisih pendapat. Perselisihan yang agak berat tentang boleh dipakai tidak anahnya itu. Alladzi qala fihim Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah as-salisah man aksara minat tadlis. Orang yang banyak melakukan tadlis, penyamaran sanad atau aib sanad. Falam yahtajja al-a'immatu min ahaditsihim illa bima sarahu fihi bis-sama'. Para imam tidak berhujjah dengan hadis mereka kecuali yang terang-terangan mereka katakan saya mendengar atau semacam itu. Wa minhum man radda hadisahum mutlaqa. Ada dari mereka yang menolak hadisnya secara mutlak. Wa minhum man qabilah. Ada dari mereka yang menerimanya. Terutama kalau di dalam sahihain. Selesai dari tabaqatul mudallisin. Fal hadis la yasihu bihadas sanad. Maka dengan sanad ini hadisnya tidak sahih. Wal hadis ja'a min wajhin akhar akhrajahul Hakim fil Mustadrak wa min tariqihil Baihaqi muridnya fi Syu'abil Iman min tariqi Uqbah bin Abdullah Al-Asam qala haddatsana Abdullah bin Buraidah an abihi radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala rajulul munafiqi ya sayyidu faqad aghdaba rabbahu tabaraka wa ta'ala. Jika seseorang berkata kepada para munafikin, wahai Tuhan, sungguh dia telah membuat marah kepada Rabb-Nya tabaraka wa ta'ala. Wa qala al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullah fit Talkhisul Mustadrak tahta hadzal hadis, di bawah hadis ini Uqbah ibnul Asam, Uqbah bin Abdullah Al-Asam dhaif. Siapa tadi? Iya betul. Uqbah bin Abdullah Al-Asam Ar-Rifai Al-Abdi Al-Basri dhaifun jidda. Bukan hanya dhaif tapi sangat lemah. Qala Amr bin Ali Al-Fallas, salah satu dari imam jarah wa ta'dil, kana dhaifan wahiyal hadits. Wahi yaitu sangat lemah. Laisa bil hafid, bukan penghafal. Selesai dari tahdzib. Wala astab'idu ayyasma'a qatadatu hadzal hadis min hadzal rawi ad-dhaif. Dan bukan mustahil bahwasanya Qatadah mendengar hadis ini dari rawi tadi. Karena kita tahu Qatadah kemungkinan besar menyembunyikan satu rawi, melompat langsung ke Abdullah. Nah, bukan mustahil yang rawi yang hilang adalah Uqbah bin Abdullah Al-Asam ini. Falam yusarrih bih, sehingga beliau siapa tadi Qatadah tidak terang-terangan menyebutkan siapa yang memberikan hadis kepadanya, wallahu a'lam. Wa qad ja'ala al-Imamul Wadi'i rahimahullah hadzal hadis. Imam Al-Wadi'i menjadikan hadis ini min jumlatil ahadisil mu'allah, dari sekumpulan hadis-hadis yang berpenyakit. Fala yajuzu antun saba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama fi kitabihil azim, sebagaimana dalam kitabnya yang agung, ahadisul mu'allah dhahiruha as-sihah. Wa qala fadilatu syaikhina. Ini anak tulis sudah agak lama dulu itu ya, pembahasan ini, permintaan ikhwah. Al-Muhaddits Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah. Amma hadis la taqulu lil munafiq ya sayyid fa iyyaku sayyidan askhatum rabbakum fa huwa haditsun dhaifun munqati. Putus. Min tariqi Qatadah wa lam yasma' min Abdullah bin Buraidah. Baik. Tahun 1425. Naam, qad sahhahal hadisu ba'dal ulama. Ya, sebagian ulama telah mensahihkan hadisnya, walakin as-shawab annahu dhaif. Tapi yang benar dia itu lemah. Fasal ta'riful munafik. Apa definisi munafik itu? Qala Ibnul Athir Al-Jazari rahimahullah, nafaqa yunafiqu munafaqatan wa nifaqan wa huwa ma'khudun min nafiqa. Lafaz ini diambil dari nafiqa. Ahadu hijratil yarbu, salah satu dari liang atau apa ya, sarangkah ya? Sarangnya ahadu jiharatil yarbu, ya liang atau sarang yarbu. Yarbu sejenis tikus kecil. Idza tuliba min wahid, jika dia dikejar dari satu lubang, haraba ilal akhar, lari ke lubang yang lain, wa kharaja min, dan keluar dari lubang yang lain tadi. Wakila
huwa minan nafaqah wa huwa as-sarab. As-sarab asal maknanya adalah fata morgana alladzi yustataru fih, yang dipakai untuk menyembunyikan diri. Lisitrihi, macam ada harakat yang salah ya. Bukan, sudah betul. Lisitrihi kufrah, karena orang ini menyembunyikan kekufurannya. Selesai dari An-Nihayah. Wa qala Ibnu Mandzur rahimahullah. Ibnu Mandzur terkenal dengan satu kitab, yaitu apa? Lisanul Arab Ma'ruf. Tetapi sebenarnya kitabnya banyak sekali. Dan beliau hampir semua kitabnya itu adalah berupa apa? Peringkasan kitab-kitab sebelumnya. Sampai-sampai anaknya menghafal kitab ayahnya. Anaknya jumpa orang di suatu jalan, orangnya tinggi sekali. Si anak lihat orang itu dari atas ke bawah, bilang, kalau ayah saya jumpa engkau pun akan diringkas itu. Memang terkenalnya suka meringkas kitab Ibnu Mandzur. Gimana meringkas orang? Baik. Tapi jasanya besar. Susah kita untuk mengumpulkan kitab-kitab lughah satu persatu. Sudah dikumpulkan oleh Ibnu Mandzur. Makanya kalau kita belajar masalah thariqatul bahas, kebanyakan para ulama mengatakan langsung aja rujuk ke Ibnu Mandzur. Kalau masalah lughah atau masalah jenis-jenis tanaman, jenis-jenis hewan, langsung ke kitabnya Ibnu Mandzur untuk memudahkan kita mencari literaturnya itu. Qala Abu Ubaid summiyal munafiqu munafiqa lin nafaqa. Munafik dikatakan munafik karena nafaq wa huwa sarabu fil ard. Fata morgana di bumi, yaitu suatu kesamaran di tanah, di permukaan tanah. Wakil ada yang mengatakan innama summiya munafiqan li'annahu nafaqa. Kal yarbu dikatakan munafik karena dia bersikap nafaqa, yaitu dikejar dari sini lompat ke sana, dikejar ke sana lompat dari sini. Bagaikan tikus kecil. Wa huwa dukhuluhu nafiqah, yaitu masuknya tikus itu ke liangnya. Yuqal qad nafaqa bihi wa nafaqa, ya boleh sulasi boleh rubai, fa'ala dan fa'ala. Walahu juhrun akhar, dia memiliki lubang yang lain, liang yang lain. Yuqalu lahu an-naqisa. Sebenarnya salah bacaan. Qasi'a. Fa idza tuliba qassa'a, yaitu apa? Bersembunyi. Fa kharaja minal qasi'a, keluar dari lubang persembunyian. Fa huwa yadkhulu fin nafiqa, masuk ke dalam nafiqa. Wa yakhruju minal qasi'a, namanya agak susah di lidah ya. Wa yadkhulu fil qasi'a, atau sebaliknya, masuk dari lubang yang lain. Wa yakhruju minan nafiqa, dan keluar dari lubang yang pertama. Fayuqalu, dikatakan hakadza yaf'alul munafiq. Demikianlah perbuatan munafik. Yadkhulu fil Islam tsumma yakhruju minhu min ghairil wajhil ladzi dakhala fih. Dia masuk ke dalam Islam, kemudian dia keluar dari Islam bukan dari arah yang dia masuki, keluar dari arah yang lain. Qala al-Jauhari, lughawi dari kalangan apa? Dari kalangan salaf. Jauhari, ulama tahun 300-an. Wan nafiqa ihda jiharati, maksudnya gitu ya. Jiharati al-yarbu, salah satu dari liangnya tikus kecil. Yaktumuha, dia merahasiakan liang kedua. Ya kalau kita lihat di beberapa literatur, memang liang kedua itu agak ada penutupnya di depan, sehingga hewan pemangsa tidak tahu ada liang di balik penutup itu. Wa yudhiru ghairaha, dia menampakkan liang yang lain, biar hewan pencari, hewan pengejar, pemburu itu hanya tahu satu lubang itu, padahal ada lubang lain yang disamarkan. Wa yudhiru ghairaha, ia menampakkan yang lainnya. Wa huwa maudhi'un raqafa yarqufuhu. Tak tahu ini makna raqaf, harus dicari ya. Fa idza utiya min tibalil qasi'a daraban nafiqa.
Kalau dia dikejar dari liang yang kedua, dia akan memukul liang yang pertama biroksih dengan kepalanya. Fangtafaqa ay kharaj, kemudian dia keluar. Wal jam'u an-nawafiq. Nanti Anda lihat insyaallah yang lafaz yang tidak jelas. Selesai dari lisanul Arab. Wa qala al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa lamma taqarrara 'inda sahabati radhiyallahu anhum, tatkala telah menetap diketahui bersama oleh para sahabat radhiyallahu anhum, annan nifaqa huwa ikhtilafu sirri wal alaniyah, perbedaan antara suasana rahasia dengan suasana terang-terangan, lain di luar, lain di dalam. Khasyiya ba'dhum ala nafsih, sebagian dari mereka mengkhawatirkan dirinya sendiri, ayyakun, dia itu idza taghayyara alaihi huduru qalbih, jika kehadiran hatinya itu berubah, au riqatuhu wa khusyu'uh, kelembutan hatinya dan kekhusyuannya, inda sama'id dzikr, tatkala mendengar peringatan, biruju'ihi ila dunya, yaitu berubah dengan sebab dia kembali ke dunia, keluar dari majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengurusi dunia, wal istighali bil ahli wal auladi wal amwal, dan menyibukkan diri dengan istri, anak-anak dan harta benda. Mereka khawatir apa? Ayyakuna dzalika minhu nifaqa, bahwasanya ini dikatakan sebagai kemunafikan. Kama fi sahih Muslim an Hanzalah al-Usaidi annahu marra bi Abi Bakrin wa huwa yabki. Beliau melewati Abu Bakar, annahu marra bi Abi Bakar. Lafadznya gitu ya. Melewati Abu Bakar wa huwa yabki, dalam keadaan menangis. Sepertinya kalau kembali ke hadisnya agak ada dhamir yang perlu dirubah ya, diperbaiki. Faqala malak, Abu Bakar bertanya, ada apa denganmu? Kecuali kalau memang Hanzalah berjalan sambil menangis, bukan duduk sambil menangis. Qala faqaha Hanzalatu ya Abu Bakar, Hanzalah berbuat kemunafikan wahai Abu Bakar. Nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ada di samping, di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudzakiruna bil jannati wan nar, beliau mengingatkan kita dengan surga dan neraka, ka'anna ra'yu ain, seakan-akan kita melihatnya dengan penglihatan mata kepala. Wa idza raja'na, dan apabila kita pulang, afasnal azwaj, kita bergaul, beramah tamah dengan para istri, wadhai'ah, dan harta benda, nasina kasira, kita banyak lupa. Qala Abu Bakar fa wallahi inna lakadzalik, Abu Bakar mengatakan, demi Allah kami pun seperti itu. Fantalaqa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berdua berangkat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala malaka ya Hanzalah, Rasulullah bertanya, ada apa denganmu wahai Hanzalah? Qala faqa Hanzalah ya Rasulullah. Wa dzakara lahu mithla ma qala li Abi Bakar, dia menceritakan kepada Rasulullah seperti apa yang dia katakan kepada Abu Bakar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau tadumuna 'alal halil lati taqumuna biha min 'indi." Jika kalian senantiasa berada di atas keadaan yang dengan keadaan itulah kalian bangkit dari sisiku, pergi meninggalkanku, yaitu terus-menerus istiqamah sampai seperti itu, seakan-akan melihat surga dan neraka di depan mata, walaupun kita sudah sampai di rumah. La safahatkumul malaikah, pastilah malaikat akan menjabat tangan kalian. Fi majalisikum wa fi turukikum, di majelis-majelis kalian dan di jalanan kalian, jalan-jalan kalian. Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'ah, tetapi wahai Hanzalah sesaat demikian, sesaat demikian. Ya ini kita manusia. Tapi yang seperti itu tidak dikatakan munafik karena tidak berniat untuk menampakkan iman dan menyembunyikan kekufuran, tidak demikian. Selesai dari Jami'ul Ulum wal Hikam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasah. Alamah. Tanda munafik itu 3.
Idza haddasa kadzab. Jika bercerita dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Jika berjanji dia menyelisihi. Wa idza tumina khan. Jika dipercaya maka dia berkhianat. Ini nifak apa? Nifak i'tiqadi atau amali? Kesimpulannya, ya ini nifak amali. Baik. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa qala al-Imamul Firyabi rahimahullah. Ja'far bin Muhammad al-Firyabi, guru dari Imam al-Ajurri. Haddatsana Hisham bin Ammar ad-Dimashqi, qala haddatsana Marwan bin Muawiyah al-Fazari, haddatsana Auf al-A'rabi. Auf bin Abi Jamilah al-A'rabi. Dikatakan Arabi karena apa? Dikatakan Arabi karena sangat fasih. Beliau hafid tanpa memiliki kitab. Cuma kita jangan mencontoh yang itunya. Hafalan kita sangat lemah. Kita memerlukan kitab untuk membantu melatih hafalan dan menjaga hafalan. Anil Hasan al-Basri rahimahullah, Abu Sa'id. Qal kana yuqal, dahulunya dikatakan an-nifaq ikhtilafu sirri wal alaniyah. Kemunafikan adalah perbedaan antara situasi rahasia dan situasi terang-terangan. Wal qauli wal amal, perbedaan antara ucapan, yaitu ketidakseimbangan, ketidakserasian antara ucapan dan amalan. Wal madkhali wal makhraj, ketidaksamaan tempat masuk dan tempat keluar. Wa kana yuqa, dahulunya dikatakan usun nifaqil ladzi yubna alaihin nifaq, dasar kemunafikan yang mana kemunafikan dibangun di atasnya apa? Al-kadzib, kedustaan. Selesai dari sifatun nifaq wa dzammil munafikin. Asar ini sahih. Baik. Sahih tapi salah ya. Sahih dengan apa? Penguat yang lain. Lemah karena Hisham bin Ammar. Tapi ada penguat disebutkan oleh Al-Firyabi di number yang lain. Ada siapa ini? Qala haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, qala haddatsana Abu Usamah an Abil Ashhab qala al-Hasan wa huwa sanadun sahih. Baik, semua rawinya siqatun ma'ruf. Abul Ashhab adalah Ja'far bin Hayyan As-Sa'di al-Utaridi al-Basri al-Kharraz al-A'ma siqah. Ayo tayyib. Disahihkan oleh Syekhuna Jamil As-Suwi hafizahullahu taala. Iya, sanad pertama Hisham bin Ammar. Baik, beliau adalah qas, yaitu banyak bercerita tapi hafalannya kurang sehingga lemah. Kemudian wan nifaqu ala qismain, kemunafikan ada dua. Nifaqul kufur, berarti apa? Nifaq i'tiqadi, kekufuran, menyembunyikan, merahasiakan kekufuran. Wa huwa ibtanul kufri ma'a idharil iman, merahasiakan kekufuran sambil menampakkan keimanan. Wa fa'iluhu kafirun murtad, pelakunya kafir murtad. Wasani nifaqul amal, nifaq kemunafikan amal. Wa huwa al-ittisafu bil awsafil madhkurah, yaitu memiliki sifat yang disebutkan dari hadis Abi Hurairah tadi ataupun hadis Abdullah bin Amr ibn al-As. Au ba'diha, atau sebagian sifat. Fi hadis Abi Hurairah wa ghairi. Wa qala al-Karmani rahimahullah fi syarhi Sahih al-Bukhari, munasabatu hadzal bab li kitabil iman, sisi kesesuaian antara bab ini dengan kitabul iman, annan nifaq alamatu adamil iman, kemunafikan itu alamat tidak adanya iman. Au liyu'lama minhu, atau agar diketahui dari orang ini, atau minhu mungkin apa? Dari bab ini, anna ba'dhan nifaq kufrun duna ba'd, bahwasanya sebagian kemunafikan itu kekufuran, sebagian yang lain bukanlah kekufuran. Wa nifaqu lughatan, nifaq secara bahasa, mukhalafatul batin lidzahir, penyelisihan atau ketidaksamaan antara batin dan lahiriahnya. Fa in kana fi i'tiqadil iman, kalau ketidaksesuaian itu pada akidah keimanan, fahuwa nifaqul kufur, ini adalah nifaq kekufuran. Wa illa, jika tidak demikian, fahuwa nifaqul amal, nifaq amalan. Wa yadkhulu fihi al-fi'lu wat tarak, masuk ke dalamnya adalah suatu perbuatan atau meninggalkan suatu perbuatan.
Wa tatafawatu maratibuh, ya levelnya berlainan, sebagaimana pelakunya juga berlainan. Sebagaimana dalam Fathul Bari Ibnu Hajar. Wa qala Ibnu Hajar rahimahullah fi syarhi hadis Abi Hurairah, wa qad qila fil jawabi an, telah dikatakan untuk menjawab pertanyaan apa kesesuaian antara bab ini dengan masalah kitabul iman, annal murada bin nifaq nifaqul amal. Yang dimaksudkan dengan kemunafikan di dalam hadis Abi Hurairah adalah kemunafikan amalan, kama qaddamna, sebagaimana telah kami sebutkan terdahulu. Wa hadza irtadahul Qurtubi, ini yang diridhai oleh Qurtubi. Maksudnya Qurtubi di sini siapa ya? Yaitu Ahmad Al-Qurtubi, pengarang kitab Al-Mufhim. Apa itu? Mukhtasar syarah talkhis Sahih Muslim. Guru dari Al-Qurtubi, pengarang kitab tafsir, Muhammad Al-Ansari Al-Qurtubi. Jadi gurunya namanya Ahmad, si murid namanya Muhammad. Wastudillahu biqauli Umar li Hudzaifah. Didatangkan dalil untuk menguatkan kalam Al-Qurtubi, atau mungkin dari penjelasan yang diridhoi oleh Qurtubi ini dengan ucapan Umar pada Hudzaifah, hal ta'lamu fiyya syai'an minan nifaq, apakah engkau tahu pada diri saya ini suatu kemunafikan? Fa innahu lam yurid bidzalika nifaqal kufur, karena Umar tidak menginginkan dengan itu nifak kekufuran. Wa innama arada nifaqal amal, hanyalah Umar menginginkan apa? Nifak amalan. Wa yu'ayyiduhu wasfuhu bil khalisi fil hadis tsani, dan ini dikuatkan dengan sifat khalis, munafikun khalis, sebagaimana dalam hadis kedua, munafik yang murni. Biqaulihi kana munafiqan khalisa, munafik yang murni. Tsumma dzakara ajwibatan ukhra, kemudian Ibnu Hajar menyebutkan jawaban-jawaban yang lain. Ila an qala, sampai pada ucapan beliau, wa ahsanul ajwibah hamzah qata di atas mestinya ya. Iya, memang diletak di atas. Jawaban yang paling bagus martadahul Qurtubi adalah jawaban yang diridhoi oleh Qurtubi, yaitu nifaqul amal. Hadis kemunafikan ada sekian, ini nifaq amali. Wallahu a'lam. Selesai dari Fathul Bari. Kita coba habiskan satu paragraf ini. Wa qala Ibnu Hajar rahimahullah fi hadisil ifk, muttafaqun alaih, hadis Aisyah tentang berita dusta itu. Qauluhu fa innaka munafiqun tujadilu anil munafiqin. Ucapan dia, ini ucapan siapa ya? Sa'ad bin Mu'ad kepada Sa'ad bin Ubadah kalau tidak salah ya. Wallahu a'lam. Atau ucapan Usaid bin Hubair terhadap Sa'ad bin Ubadah. Sesungguhnya engkau munafik, engkau mendebat demi membela para munafikin. Iya, ini betul Usaid. Atlaqa Usaid bin Hubair Al-Ansari dzalik, melontarkan kalimat itu kepada Sa'ad bin Ubadah, mubalaghatan fi zajrihi anil qaulil ladzi qalah, sebagai bentuk kesungguhan untuk menghardik Sa'ad bin Ubadah dari perkataan yang dia ucapkan itu, yang menguntungkan Abdullah bin Ubay. Wa arada biqaulihi fa innaka munafiq. Usaid mengucapkan kepada Sa'ad bin Ubadah, sesungguhnya engkau itu munafik. Yang beliau inginkan di sini apa? Tasna'u sani al munafiqin, engkau berbuat dengan perbuatan para munafikin. Wa fassarahu biqaulih, beliau telah menafsirkan dengan ucapannya setelah itu apa? Tujadilu anil munafiqin, mendebat demi membela munafikin. Wa qabala qaulahu li Sa'ad bin Mu'ad. Baik, Sa'ad bin Ubadah, yaitu siapa tadi? Usaid membantah ucapan Sa'ad bin Ubadah li Sa'ad bin Mu'ad kepada Sa'ad bin Mu'ad. Kadzabta la taqtul, engkau dusta, engkau tidak akan membunuh Abdullah bin Ubay. Karena dari hadis tadi yang pertama kali bangkit
siap untuk melaksanakan kalam Nabi adalah Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian dibantah oleh Sa'ad bin Ubadah yang satu kabilah dengan Abdullah bin Ubay. Kemudian Sa'ad bin Ubadah dilawan oleh Usaid bin Hudhair, dan ini selalu munafikun itu yang menyebabkan perpecahan di antara orang-orang yang baik. Bukan orang yang baik yang membuat perpecahan, tapi gara-gara si munafik akhirnya orang-orang yang baik yang satu manhaj jadi pecah gara-gara si munafiknya. Baik. Bi qaulihi huwa kadzabta lanaqtulannah. Usaid bin Hudhair membantah kalimat dari Sa'ad bin Ubadah dengan mengatakan, engkau dusta wahai Sa'ad bin Ubadah, demi Allah kami benar-benar akan membunuh Abdullah bin Ubay. Baik, mereka semua orang soleh kecuali si munafiknya. Cuma memang timbul perselisihan gara-gara Abdullah bin Ubay tidak terang-terangan menampilkan pemikirannya, hanya isyarat-isyarat atau cerita di majelisnya. Lalu cerita tersebar, tetapi bayinah terkadang tidak jelas karena orangnya tidak mengakui dan seterusnya. Wa qala al-Maziri itlaqu Usaid lam yurid bihi nifaqal kufr. Lafaz yang dilontarkan oleh Usaid bukanlah yang beliau inginkan itu nifaq kekufuran. Wa inna ma arada annahu kana yudhirul mawaddata lil aus. Hanya saja yang beliau inginkan adalah bahwasanya orang tersebut, Allah alam, apakah kembalinya ke Sa'ad bin Ubadah? Sa'ad bin Ubadah menampakkan kecintaan kepada kabilah Aus. Summa dhahara minhu fi hadhil qissah diddu dzalik. Kemudian nampak dari Sa'ad bin Ubadah di dalam cerita ini kebalikannya. Fa asbaha halal munafiq, maka mirip dengan keadaan munafik. Li'anna haqiqatahu, karena hakikat nifaq itu idharu syai'in wa ikhfa'u ghairih, menampakkan sesuatu dan menyamarkan lainnya. Wala alla hadza huwa sababu fi tarki ingkarin Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi. Boleh jadi inilah sebab kenapa Nabi tidak mengingkari ucapan Usaid bin Hudhair terhadap Sa'ad bin Ubadah. Baik. Berarti apa? Ini sekedar nifak amali, bukan nifak i'tiqadi. Sekedar bukan berarti boleh diikuti yang salah-salah itu. Semua sahabat telah diampuni oleh Allah Ta'ala. Selesai dari Fathul Bari. Baik, kelanjutannya insyaallah nanti jam berapa? Jam 10 ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.